Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik Ibu, Baik, alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah Alhamdulillah pada sehat Bu. sehat ya. Oke, Ibu. lagi pada di mana ini? Di rumah Ibu. Di rumah ya? Oke, karena teman-teman lagi belajar dari rumah ya? Oke, baik. Semoga tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di mata kuliah dasar kesehatan reproduksi pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas terkait konsep dasar gender. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita bahas apa? Silakan. Oke, silakan Safa. Baik Ibu, izin menjawab ya Bu. Minggu lalu Silakan. itu kita membahas mengenai organ, sistem dan juga fungsional dari proses reproduksi sih Ibu. Kita belajar juga mengenai cara-cara membersihkan dan merawat organ reproduksi kita. Terus gimana sih efeknya kalau misalnya kita nggak merawat organ reproduksi kita, nanti penyakit-penyakit apa aja gitu yang bisa timbul. Oke, bagus sekali. Thank you Salva udah membantu menjawab. Jadi teman-teman masih ingat ya, jangan dilupakan nih pembelajaran di minggu lalu. Jadi, hari ini kita sudah sampai di pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas terkait konsep dasar gender dan juga kesehatan reproduksi. Teman-teman bisa cek di RPS yang sudah diunggah di Leads bahwa, hari ini, minggu ini kita pertemuan kelima kita sudah sampai di tahap terkait konsep dasar gender gitu ya. Dan minggu ke-6 nanti teman-teman akan membahas berkaitan dengan fertilitas, infertilitas, dan juga teori perkawinan. Jadi jangan dilupakan materi-materi yang sebelumnya sudah teman-teman dapatkan. Oke, nah tujuan pembelajaran di pertemuan kelima ini adalah teman-teman diharapkan mampu menguasai konsep dasar gender pada kesehatan reproduksi. Meliputi apa saja? Yang pertama adalah pengertian gender dan juga seksualitas, kemudian budaya yang mempengaruhi gender, bentuk-bentuk diskriminasi, dan juga ketidakadilan gender, dan nanti teman-teman diharapkan mampu menyimpulkan keterkaitan gender dan kesehatan reproduksi. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti teman-teman silakan dicek, dipastikan selesai perkuliahan ini tujuannya tercapai nggak sih gitu. Jadi teman-teman yang bisa mengevaluasi teman-teman sendiri gitu ya. Oke, kalau terkait konsep dasar gender, ini di SDGs ada di di poin keberapa ya? Kira-kira yang akan kita bahas di pertemuan ini. Ada yang mau jawab? Izin menjawab poin ketiga Bu. Iya, betul sekali. Thank you, Fatia. Jadi ini ada di poin ketiga, khususnya 3.7 ya, berkaitan dengan universal access of reproductive health. Jadi segala pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk dengan masalah gender yang nanti akan bermasalah ke misalkan terkait dengan pelayanan kontrasepsi. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian di poin berapa lagi? Poin Ada kelima Bu. Ya, betul. Jadi di poin kelima juga ya, ini udah jelas banget di sini ada gender equality. Oke, thank you Fatia dan Mika. Hari kita akan masuk di tujuan pembelajaran pertama, yaitu pengertian gender. Apa sih yang teman-teman ketahui soal gender itu? Ada yang mau jawab? Apa yang kalian ketahui soal gender? Oke, silakan Mika. Ibu izin menjawab ya Bu. Jadi setahu saya gender itu tuh kayak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi dari fungsi sosial dan karakteristik sosial mereka di masyarakat dan di lingkungan mereka sendiri sih Bu. Ya, betul sekali. Oke, thank you Mika. Jadi dia adalah konstruksi sosial bagaimana perempuan dan laki-laki itu dibentuk oleh masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah gender ini sama dengan seks? Ada yang mau menjawab? Izin jawab Ibu. Oke, silakan Safa. Uh, itu gender sama seks itu berbeda karena menurut saya gender itu lebih mengarah kepada peran-peran kita sebagai manusia atau
menurut jenis kelamin laki-laki atau perempuan di tatanan sosial masyarakat. Sedangkan kalau untuk seks itu lebih mengarah kepada jenis kelaminnya itu Bu, perbedaan di antara perempuan sama laki-lakinya gitu. Ya, oke, thank you Safa, jawabannya udah tepat ya. Jadi gender dan seks adalah dua hal yang berbeda gitu. Nanti kita akan bahas bedanya apa. Nah, yang pertama, perempuan memiliki indung telur. Ini gender atau seks? Seks Ibu. Seks, Bu. Oke, good. Ini adalah seks. Kemudian laki-laki tidak boleh menangis. Ini gender atau seks? Gender, Bu. Oke, gender. Perempuan harus bisa memasak. Gender atau seks? Gender, Bu. Gender, Bu. Oke. Ini kenapa jawabnya lemes banget ya? Gender, Bu. Oke, selanjutnya. Laki-laki memiliki jakun. Seks, Bu. Seks, Oke, Bu. seks ya. Perempuan suka warna pink. Gender. Gender. Laki-laki main mobil-mobilan. Gender. Gender, Bu. Gender. Perempuan lemah lembut. Gender. Gender. Kemudian selanjutnya, yang terakhir laki-laki harus mencari nafkah. Gender. Oke, good. Ini jawabannya udah betul semua ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan secara sekilas gender dan seks. Nah, tadi udah dijawab oleh Syafa. Jadi kalau seks itu adalah dia secara biologis gitu. Mungkin kalau kita ngisi aplikasi visa gitu kan, biasanya ada pertanyaan terkait seks. Di sini kita isinya apa? Kalian akan isi apa sih kalau seks titik 2 gitu? Jenis kelamin, Bu. Ya, jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan gitu kan, hanya ada 2 pilihan. Nah, itu adalah seks gitu. Jadi ketika kita membicarakan seks, seks itu adalah jenis kelamin yang berdasarkan dengan biologis ketika kita lahir. Ketika kita lahir, kita ini laki-laki atau perempuan. Tandanya apa? Kita punya penis atau vagina gitu. Kemudian kita mengalami menstruasi atau tidak nanti ketika remaja. Nah, itu adalah seks karakteristik. Untuk seks karakteristik, di sini ada karakteristik primer dan juga sekunder. Yang keduanya tentunya dipengaruhi oleh hormon. Ada hormon estrogen untuk perempuan dan hormon testosteron untuk laki-laki. Jadi, seks ini adalah jenis kelamin yang menentukan kita secara biologis ketika lahir ini laki-laki atau perempuan. Seks ini bisa dipertukarkan tidak? Tidak bisa. Tidak. Ya, betul. Jadi seks ini adalah tidak bisa dipertukarkan, hard to change. Jadi dia susah untuk diubah. Dan dia sifatnya adalah universal. Ketika kalian terlahir sebagai perempuan di Indonesia, terus kalian migrasi, misalkan mendapatkan green card di Amerika, ya di sana kalian tetap nulisnya adalah kalian perempuan gitu. Karena secara kalian biologis ketika kalian lahir, kalian adalah perempuan. Itu adalah seks. Kemudian selanjutnya adalah gender. Gender lebih dikenal ya dengan identitas gendernya adalah maskulin atau feminim. Jadi gender ini dia adalah dibentuk oleh kultural, oleh konstruksi sosial, oleh budaya yang meletakkan laki-laki atau perempuan ini berdasarkan perannya, kewajibannya, haknya, tanggung jawabnya, dan perilaku-perilaku yang bisa diterima. Misalkan ketika laki-laki dia memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, itu adalah gender. Perempuan dia harusnya nggak boleh celawakan gitu ya, kalau ngomong nggak boleh teriak-teriak. Nah, itu adalah behavior yang diterima sebagai perempuan. Jadi di sini dia sangat, very across culture, jadi mungkin di setiap wilayah memiliki, identitas gender yang berbeda dan mungkin bisa berubah, makin lama makin berubah gitu. Dan gender ini dia bisa dipertukarkan, ya. Nah, misalkan ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini apa? Gender atau seks? Seks. Seks. Ada nggak di antara laki-laki dan perempuan ini? Kalau laki-laki kan berarti punya penis, perempuan punya vagina. Ada nggak yang punya penis dan juga vagina? Ada yang punya dua-duanya? Ada, Bu. Ada Ada, ya? Bu. Ada kelainan yang dia memiliki penis dan juga vagina. Biasanya disebut dengan intersex gitu.
Jadi intersex ini adalah kondisi atau kelainan nih ketika dia memiliki organ reproduksi laki-laki dan perempuan, meskipun mungkin ada yang nggak normal gitu, atau nggak lengkap. Nah, misalkan mungkin teman-teman pernah nonton voli gitu, yang suka nonton voli. Nah, ada, ini siapa sih namanya? Ada yang tahu nggak? April, Bu. Ya, April ya. Jadi dia ternyata sekarang sudah fix gitu jenis kelaminnya berubah menjadi laki-laki karena adanya kelainan namanya disorders of sex development. Jadi ada perkembangan seksnya atau jenis kelaminnya yang mungkin ada dua-duanya gitu sehingga ada kelainan di mana testisnya tidak turun, sehingga genitalnya ambigu, bentuk kelaminnya nggak jelas. Nih. Nah, kalau laki-laki biasanya identitas gendernya apa? Identitas gender. Kalau laki-laki? Harus maskulin nih, Bu. Ya, betul Bella. Jadi kalau laki-laki biasanya di budaya kita adalah harus maskulin gitu. Kalau perempuan? Harus feminim, Bu. Ya, harus feminim. Jadi laki-laki dia harus maskulin, perempuan harus feminim. Kalau laki-laki maskulin, perempuan feminim, dia disebutnya adalah cisgender gitu. Jadi dia sesuai dengan peran gender yang diharapkan. Nah, tapi kalau perempuan maskulin atau laki-laki feminim disebutnya apa? Ada yang tahu? Kalau ini kan disebutnya Androgyny cis. bukan sih? Belum, hampir. Apa, ayo? Kalau dia udah sesuai dengan peran identitas gender yang diharapkan, dia disebutnya cisgender. Nah, tapi kalau dia menyimpang atau dia melawan arus seperti ini, Transgender, Bu. ya dia disebut sebagai transgender gitu. Jadi dia mengambil identitas gendernya jenis kelamin sebelah gitu. Nah, itu disebut dengan transgender. Ada 5 gender yang diakui di Bugis. Jadi kalau kita ngomongin soal gender nih sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu ya. Yang baru-baru ini wah hype nih gara-gara pada viral gitu. Zaman dulu sudah ada 5 gender yang diakui di masyarakat Bugis. Ada Makunrai, biologisnya perempuan, feminim, ada Calalai, biologisnya perempuan tapi maskulin, ada Bisu, Calabai, dan lain sebagainya. Jadi ini tuh udah bukan hal yang baru gitu. Sejak zaman dulu ya udah ada gitu terkait dengan transgender yang atau terkait dengan biologis yang tidak sesuai dengan identitas gender yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, kesimpulannya, jadi gender sama nggak dengan seks? Tidak. Berbeda, Bu. Nah, beda ya. Oke, jadi berbeda, dua hal yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah seksualitas. Apa sih seksualitas itu? Ada yang tahu? Jadi seksualitas itu, oke, Mika mau jawab, silakan Mika. Boleh, boleh. Yuk, silakan. Iya, Ibu. Ini udah jawabannya sih, ngungkapin aja. Mungkin kalau seksualitas dia lebih ke multisektor, kayak ngeliat dari sosial, budaya, ekonomi gitu-gitunya kan. Ya, oke. Jadi dia lebih komprehensif ya. Jadi dia segala aspek di dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan seks, kemudian gender identities atau identitas gender, kemudian perannya, seksual orientasinya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomongin seksualitas ya berarti kita belajar lebih komprehensif. Makanya judulnya yang betul ketika teman-teman melakukan edukasi bukan sex education gitu. Kalau sex education berarti kalian hanya mengajarkan soal seks, soal jenis kelamin gitu, laki-laki dan perempuan. Nah, seharusnya judulnya yang benar adalah sexuality education. Kalau sexuality education ya berarti kita ngajarin macam-macam gitu, mulai dari relationship, kemudian mulai dari soal mencegah dari kekerasan dan lain sebagainya gitu. Jadi seharusnya kalau mau ngasih edukasi soal kesehatan reproduksi, ya judul yang tepat adalah pendidikan seksualitas itu, bukan pendidikan seks. Oke, tujuan pembelajaran 1 sudah selesai, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran kedua. Budaya apa sih yang mempengaruhi gender ini? Ada yang mau jawab?
Izin menjawab Bu, budaya Ya, patriarki Bu. oke, betul sekali. Budaya patriarki. Ada lagi? Dipengaruhi oleh apa saja? Kenapa bisa terbentuk budaya? Ada mau jawab? Stereotip Bu. Ya, stereotip gender dia juga mempengaruhi ya, oke. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, budaya yang mempengaruhi gender gitu. Salah satunya adalah pastinya struktur keluarga, bagaimana sih, di keluarga kita itu perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, kemudian tanggung jawab dalam urusan rumah tangga, struktur pekerjaan, sekolah, sistem layanan kesehatan, kebijakan politis, bahkan agama, suku, sosial, ini juga mempengaruhi, budaya kita gitu. Dan budaya kita tentunya mempengaruhi bagaimana kita melihat perbedaan identitas atau peran gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi peran gender dimulai saat dilahirkan dan berlangsung sepanjang tentang kehidupan. Belajarnya dari mana? Dari sekitar jenis kelamin yang sama. Jadi biasanya kalau, dari anak-anak ya dia akan melihat anak laki-laki akan melihat ayahnya seperti apa gitu. Nah, perempuan akan melihat ibunya seperti apa dan juga melihat, yang berbeda jenis kelaminnya dengan dia. Nah, kemudian ada budaya, namanya adalah budaya patriarki. Jadi ini adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama. Jadi dia lebih tinggi laki-laki daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan, misalkan sosial, budaya, dan juga ekonomi. Dan laki-laki meskipun dia tuh, kita melihatnya dia mendapatkan keistimewaan dari adanya budaya ini, sesungguhnya laki-laki juga mengalami kerugian gitu. Jadi kalau nggak setara antara laki-laki dan perempuan, laki-laki juga mengalami hambatan dalam pengembangan dirinya. Karena dia memilih bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, istrinya misalkan bekerja di luar rumah, dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Dianggapnya, "Wah, bapak rumah tangga nih, bergantung sama istri," gitu. Padahal mungkin keduanya sepakat untuk bertukar perannya gitu, berbeda dengan yang di masyarakat kita harusnya mencari nafkah adalah laki-laki, tapi mereka berdua sepakat, oke, yang cari nafkah mungkin si istri, tapi masyarakat menganggapnya adalah suatu hal yang negatif gitu. Oke, tadi kita udah belajar tujuan pembelajaran kedua, selanjutnya ada ketiga dan keempat. Nah, kalau teman-teman ada kondisi seperti ini, siapa sih yang akan kalian beri kenaikan jabatan? Dia mau jawab? Silakan. Sarah Ibu, Sarah, kenapa Fadil kalau Sarah? kalau dari kemampuannya Bu, itu Mhm, lebih baik Sarah gitu Bu, kayak pendidikan terakhirnya lebih tinggi Sarah, terus oke. yang lain-lainnya gitu Bu. Mhm. Oke, tapi nanti kamu rugi loh. Sarah kan perlu cuti hamil, kadang nganterin anaknya sekolah. Gimana tuh? Kalau itu kan plus minus ya Bu, misalkan Mhm. emang eh, karena Sarah perempuan bisa cuti hamil dan lain-lain, tapi kalau kemampuannya lebih bagus kan mungkin bisa lebih mendapatkan lebih banyak keuntungan gitu Bu. Oke, bagus sekali. Thank you Fadil jawabannya gitu. Nah, jarang sekali pemberi kerja yang akan berpikiran seperti Fadil gitu ya. Lebih banyak di luar sana adalah yang lebih memilih Sony gitu. Dengan berbagai pertimbangan yang yang dianggap memberikan keuntungan atau profit ke perusahaan. Nah, itu adalah yang disebut dengan diskriminasi gender. Ketika laki-laki dan perempuan di sini udah jelas Sony dan Sarah. Sarah memiliki lebih banyak kapabilitas, lebih pantas gitu ya, cara berbagai macam hal, kualifikasinya lebih oke, tetapi karena dia perempuan, dianggapnya nanti dia akan memerlukan waktu untuk cuti hamil, bersalin, dan lain sebagainya, sehingga perusahaan lebih memilih Sony. Nah, itu adalah contoh dari diskriminasi gender. Dan masih banyak bentuk ketidakadilan gender. Salah satunya ada subordinasi, di mana perempuan ini dianggapnya sebagai sub, jadi di bawahnya laki-laki. Kemudian ada stereotype atau stigma gender, seperti tadi. Kita memberikan stigma, wah
Kalau perempuan, Sarah nanti ngambil keputusannya ini berdasarkan perasaan, nggak pakai logika. Nah, itu adalah stigma atau stereotype. Kemudian ada beban ganda ketika ya kerja, ya ngurusin rumah gitu ya. Kemudian ada marginalisasi atau pemiskinan, peminggiran, dan juga kekerasan. Oke, kita akan coba untuk nonton video sebentar ya. Tadi saya lupa untuk mencentang bagian share sound. Oke, nah, bentar. Kita akan mencoba melihat video ini gitu. Oke. Bisa di-play nggak ya? Bentar. Ada suaranya? Enggak ya? Oke. Ada, Bu. Kita akan coba tonton bentar. Bisa melihat ada sesuatu yang menonjol tapi bukan bakat. Ada yang besar tapi bukan harapan, Bung Erwin. Apa itu, Bung Erwin? Perempuan-perempuan ini ya, yang menghiasi tribun ya. Kelihatan menonjol sekali dibandingkan di tengah lautan para supporter pria. Betul. Oke, ada yang mau berpendapat terkait video ini? Silakan. Berkaitan dengan salah satu bentuk ketidakadilan gender tadi, yaitu kekerasan. Ada yang mau berpendapat? Apa kaitannya sama video ini? Silakan. Ayo. Oke, silakan Alia. Iya Ibu, izin berpendapat kalau dari sepenglihatan saya tadi setelah nonton video yang saya dengar juga, itu kayak dari komentatornya itu mungkin secara tersirat apa ya Bu, kalau saya jadi cewek di situ merasa dilecehkan gitu sih Bu, karena ada yang menonjol tapi bukan kayak gitu-gitu sih Bu, itu menurut saya udah masuk ke pelecehan gitu Bu. Ya, oke, thank you Kurang Alia. artis. Ya, betul. Jadi pelecehan itu adalah salah satu bentuk kekerasan ya, gitu. Kalau pelecehan ini dibiarkan, ya lama-lama nanti dia akan bisa menjadi kekerasan yang lebih masif gitu. Misalkan di sini ada catcalling, kemudian slut shaming gitu, atau dianggapnya ya laki-laki emang kayak gitu, suka komentari kayak gitu. Nah, itu udah masuknya di sini gitu. Kalau kita tidak menegur atau membiarkan hal-hal yang seperti itu, nanti lama-lama bisa sexual abuse, bisa menjadi pemerkosaan, bisa bahkan pembunuhan. Nah, ini bisa terjadi. Jadi, hal-hal seperti ini sebaiknya tidak dinormalisasi gitu ya. Oke, kemudian bentuk ketidakadilan yang lain ada virginitas atau keperawanan, kemudian pemerkosaan dalam perkawinan, pemenuhan kebutuhan seksual suami istri, disfungsi sosial, infertilitas, KB, dating rape. Ini biasanya yang sering diperlakukan tidak adil adalah perempuan. Perempuan sering dianggap sebagai bukan pelaku ya, dianggap sebagai ya memang korban, tapi dianggapnya pemicunya adalah dari si perempuannya ini. Tuh. Oke, mungkin ini teman-teman sudah nonton juga, jadi ketika Justin Bieber dia memberikan komentar gitu sebenarnya dan dia mendapatkan banyak pujian ya dari komentar yang dia berikan gitu. How many kids do you want to have? I think it's up to Hailey because it's her body. Good answer. Good answer. Jadi ketika dia ditanya berapa anak sih yang mau kamu pengen punya berapa anak, dan dia menjawab itu tergantung dari si istrinya karena yang memiliki tubuh adalah istrinya gitu. Tapi nggak banyak yang bisa memperlakukan jenis kelamin yang lain dengan baik gitu. Jadi masih banyak ditemukan ketidakadilan gender. Oke, tadi kita udah belajar keempat ini, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, ini adalah yang terakhir. Teman-teman diharapkan mampu menyimpulkan keterkaitan gender dan juga kesehatan reproduksi atau kesehatan in general. Tadi mau berpendapat, kaitannya apa sih? Kenapa kalian belajar ini? Yuk, silakan. Ini udah mau selesai, ayo semangat. Ibu mau menjawab Ibu. Boleh, silakan. Menurut saya, apa kaitan gender dan kesehatan itu kan kadang kayak tadi kan, misalnya perempuan dianggap lebih
dinomorduakan gitu daripada laki-laki. Jadi kayak pengambilan keputusannya berdasarkan laki-laki nih. Jadi kalau mereka ada masalah kesehatan harus nunggu orang-orang yang dituakan dulu baru mereka bisa, ngambil Oke. keputusan. Ya, bagus sekali Bella. Berarti berkaitan dengan decision making atau pengambilan keputusan. Ada lagi? Ada lagi dari teman-teman? Pendapat lain? Selain dengan decision making, apa lagi? Ketika perempuan memiliki perannya dianggapnya adalah ibu rumah tangga, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu kerja, nanti toh juga di rumah aja gitu, di dapur. Sehingga dia tidak memiliki pekerjaan dan juga penghasilan. Terus kira-kira apa yang terjadi? Apakah dia dengan mudahnya bisa mengakses informasi atau kebutuhan akan kesehatannya? Bisa nggak kira-kira? Ayo, ada yang mau berpendapat? Silakan. Ayo. Oke, silakan Mita. Oke, Ibu sih boleh berpendapat lain nggak, Bu? Boleh Terkait lah, ini silakan, silakan. dan kesehatan. Silakan. Ya, kalau gender ini kan dia dibentuk sama budaya, sosial budaya gitu ya, hasil konstruksi sosial budaya gitu. Salah satu tadi atas kayak budaya patriarki, terus juga stereotip juga. Terus kayak salah satunya mungkin yang mempengaruhi kesehatan itu ini sih Bu, tadi soal maskulin gitu ya, laki-laki tuh harus maskulin, terus laki-laki mungkin harus ngerokok gitu ya Bu ya, harus biar kelihatan keren gitu di lingkungannya, dan itu sangat-sangat berdampak sih Bu terhadap kesehatan laki-laki itu sendiri. Dan mungkin ini lebih cenderung laki-laki tuh meninggalnya karena alasan-alasan itu Bu, seperti merokok, minum minuman alkohol gitu, karena latar belakang karena pengaruh lingkungan dibentuk oleh budaya gitu ya Bu, bahwa laki-laki harus maskulin tadi, makanya ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke, thank you Mita. Jadi juga betul ya. Jadi karena adanya identitas gender yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga ada beberapa atau salah satu jenis kelamin dia memiliki resiko terhadap penyakit yang lebih tinggi gitu ya. Resiko terhadap penyakitnya lebih tinggi. Oke, jadi biological difference between men and women lead to differential health outcome. Jadi ketika laki-laki dan perempuan, resikonya tentu berbeda gitu. Laki-laki karena adanya identitas gender yang harus maskulin, dia kebut-kebutan, resiko kecelakaan lalu lintasnya bisa lebih tinggi gitu, kematian karena kecelakaan lalu lintas, dan itu harus diakomodasi. Sementara perempuan misalkan karena dia memiliki peran fungsi untuk melahirkan, menyusui, hamil, sehingga mungkin ada faktor resiko kesehatan reproduksi yang lebih beresiko terhadap dia gitu, dan itu sebaiknya juga harus diakomodasi. Kemudian ketika dia ketidaksetaraan gender, dia beresiko atau bisa berdampak terhadap akses ke informasinya. Kemudian juga disease management-nya, bagaimana dia bisa mengontrol dan mencegah penyakit, dan juga decision making. Kemudian juga social perception ini juga berdampak. Misalkan perempuan harusnya di rumah aja, lemah lembut, nggak boleh nakal. Sehingga ketika dia perempuan dia terinfeksi HIV/AIDS, meskipun itu dari suaminya, dia nggak berani untuk pergi ke layanan kesehatan. Takutnya dia dicap menjadi, oh istri nggak baik-baik nih, istrinya nakal nih. Nah, hal-hal seperti itu tentunya bisa berdampak terhadap kesehatan. Jadi, this can lead to inequities between men and women in health status. Sehingga kesimpulan pertemuan kita kali ini adalah gender ini adalah di tatanan sosial atau konstruksi sosial. Sementara seks ini adalah jenis kelamin, jadi gender berbeda dengan seks, dan seksualitasnya adalah penggabungan, jadi dia lebih komprehensif. Diskriminasi gender, perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Bentuk ketidakadilan gender tadi ada 5, subordinasi, stereotip, beban ganda, marginalisasi, dan juga kekerasan. Dan ketidaksetaraan dan diskriminasi berkaitan erat dengan berbagai isu kesehatan. Misalkan lebih beresiko terhadap suatu penyakit, akses terhadap informasi, disease management, dan juga decision making. Oke, kita udah sampai di akhir. Ada pertanyaan? Cukup? Udah jelas ya?
Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh menuliskan di kolom diskusi di Leads gitu. Jadi silakan dituliskan di sana, nanti saya akan cek, dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita sudah tiba di akhir, yaitu kuis. Silakan teman-teman buka Kahoot-nya, ini nggak banyak ya, jadi hanya ada 5 pertanyaan saja, setidaknya saya bisa mengukur gitu, teman-teman udah sampai sejauh mana pemahamannya dan di mana sih yang masih kurang. Yuk silakan, cepat-cepat aja silakan buka, Kahoot-nya, nggak lama ya. Yuk silakan. Kita akan mulai sekitar 2 menit lagi ya. Ditunggu teman-teman untuk bergabung. Ini Kahoot sekarang tampilannya lucu-lucu ya. Oke, kita akan start. Yang lain silakan bergabung. Akan start ya teman-teman. Yuk. Laki-laki tidak boleh menangis merupakan salah satu dari identitas gender. Betul atau salah? Silakan. Oke, betul ya. Jadi laki-laki nggak boleh menangis ini adalah identitas gender. Oke, kita akan next. Oke, Bella masih memimpin. Sama ya, Bella sama Fadil skornya. Perempuan memiliki indung telur merupakan salah satu contoh dari identitas gender. Betul atau salah? Yes, oke. Ini semuanya menjawab salah. Oke, betul ya. Jadi itu bukan identitas gender, tapi itu adalah seks. Oke. Selanjutnya, budaya patriarki mempengaruhi kesehatan laki-laki. Apakah yang dirugikan dari budaya patriarki ini hanya perempuan saja atau laki-laki juga dirugikan? Ya, oke. Jadi budaya patriarki dia tidak mempengaruhi kesehatan laki-laki, tapi lebih mendominasi berdampak terhadap kesehatan perempuan. Oke, next. 2 pertanyaan lagi. Berikut ini yang pernyataan yang tepat terkait biological sex yang mana? Oke, jadi biological sex adalah bawaan dari lahir sehingga tidak mudah untuk dipertukarkan. Oke, sekarang Bella yang memimpin. Pertanyaan terakhir. Oke, jadi ini adalah identitas gender ya, karena dia dianggapnya perempuan tuh harus lemah lembut, nggak boleh kena penyakit yang aneh-aneh, sekalinya kena dianggapnya itu adalah akibat karena dia nakal dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah aktif di Kahoot. Mari kita lihat juara ketiga itu Fadila. Selamat Fadila. Kemudian Bella. Nah, yang pertama adalah Fadil ya. Oke, selamat kepada Fadil, Bella, dan juga Fadila. Oke, terima kasih teman-teman sudah aktif berpartisipasi di pertemuan kelima. Jangan lupa nanti minggu ada penugasan ya teman-teman, yaitu membuat makalah kelompok yang minggu depan bertugas dan juga video edukasi kesehatan reproduksi. Kemudian jangan lupa minggu depan kita pertemuan ke-6 kita akan bahas terkait teori perkawinan, infertilitas, dan juga fertilitas.
Mungkin cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan di forum diskusi di LMS kita, yaitu leads.pnpj.ac.id. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak. Banyak Bu.